Bobi Nasution dan Kaisang menurut lo? Itu progresif sekali ya. Progresif, little bit hardcore mungkin kalau dalam musik. Tapi kan nama-nama baru tuh, Kaisang terutama. Yang gue paham dari seorang Surya Paloh ya, dia itu tidak akan mendorong kalau misalnya yang mau didorong ini juga tidak mempunyai keinginan yang kuat. Oke. Ini kembali lagi kepada prinsipalnya. Pak Anies ini memang mau kembali lagi di Jakarta atau tidak? Ini kan Jakarta dianggapnya penting ya, bahkan kayak Ridwan Kamil juga pengen. Nama-nama yang di luar-luar itulah. Bahkan jadiin, tadi yang gue sebut tuh banyak banget nama menteri kan, yang ingin banget mencoba peruntungan di Jakarta. Selain stepstone politik, emang seksi apa sih Jakarta tuh? Ini teman gue nih, sahabat gue, karir politiknya bagus banget dan sekarang menentukan kira-kira dari Nasdem tuh bakal munculkan siapa sebagai gubernur. Nah, Wibi Adriano. Tapi sebelum ke situ, lo sebelum jadi politisi ngapain sih, men? Musisi. Beneran lo musisi? Beneran. Serius lo? Serius. Main atau nyanyi atau main. Bikin album atau Independen. Indie. Indie? Serius? Berapa album? Ya EP lah, pendek. Berapa lagu? Iya beneran. Beneran? Berapa lagu udah dimunculin? Ada 8 lah. Sendiri apa grup? Grup band. Namanya apa? Krusial. Krusial. Sekarang bubar. Ya begitulah. Indie kan dulu zaman 2008 gitu kan belum gigs to gigs, siapa yang mau bayar kan? Nah, terus akhirnya masuk ke sini setelah bermusik. Ya, gue sebenarnya selesai musik itu untuk kuliah, gue mau lanjut ke daftar polisi sebenarnya sih. Oh, dulu kuliah di mana? Trisakti gue. Oke, Trisakti terus. Mau daftar polisi nggak lolos, jadi dia politisi. Oh gitu. Beda tipis sih. Tapi serius ya? Serius. Terus alirannya apa waktu itu? Itu dulu zamannya Britpop ya. Oke. Model-model Oasis dong. Ya sebenarnya Britpop rock lah. Dulu zaman-zamannya The Killers. Oh, oke. The Cure, kayak The Cure ya. The Cure mungkin lebih kebayang lah. Gorillaz ya. ya enggak lah, kalau Gorillaz enggak. Oh enggak ya. Gue perlu dengerin juga tuh lagu itu. Lo posisi penyanyi, main Gue main bass? kalau dulu tuh zaman itu synthesizer ya. Oh. Main ambience. Jadi begitu gagal polisi, langsung jadi politisi. Daftar langsung ke Nasdem atau partai politik lain? Enggak sih, panjang sebenarnya ceritanya, enggak cukup 10 menit sebenarnya. Enggak apa-apa, lo ngomong aja. Tapi kalau bicara tentang itu, gue sebenarnya awalnya ketika gue ngambil skripsi gue tentang Lapindo, gue tuh magang di Walhi. Gue magang di Walhi, ketemu bareng banyak pegiat-pegiat aktivis sosial. Situ gue udah mulai tertarik dari musisi kampus, gigs to gigs. Tiba-tiba waktu skripsi itu harus dipaksa untuk potong rambut dulu masih keribu, yang gede. Akhirnya magang di Walhi. Kenal sama teman-teman baru, di situ agak tertarik di dunia yang berbeda tuh kan, dunia musik, tiba-tiba dunia aktivis. Walaupun gue ngambil major itu hukum dulu di Trisakti. Dan gue punya paman namanya Pak Surya Paloh, bikin ormas namanya Nasional Demokrat pada saat itu. Nah, ketika gue lulus kuliah, gue lihat tuh di situ banyak ada nama-nama besar tuh, ada nama Ahok, Anies, ada Khofifah, ada Anies, ada Budiman Sujatmiko, and so on lah. Di situ gue lihat, gila ini kok kayak Real Madrid ya, Los Galacticos banget isinya. Nah, anak muda pada yang dulu dibicarain ya. Akhirnya gue datang ke salah satu acaranya, dan ketika acara itu bubar, Pak Surya itu keluar dari parkiran mobil, tiba-tiba gue ada di parkiran, dia berhenti dan buka kaca dan lihat, ngapain kamu di sini? Dan saya lihat, enggak om, saya cuma lihat-lihat aja. Akhirnya berapa hari kemudian ada teman kita sekarang yang sekarang jadi wakil ketua komisi 6 namanya Martin Manurung. Martin Manurung itu satu sekolah sama gue tuh di SMA. Nelfon gue, ini namanya Wibi ya? Iya. Oh, saya disuruh Pak Surya untuk mengajak kamu gabung di Sayap Pemuda waktu itu, Garda Pemuda Nasdem. Disitulah pertama kali gue join di Nasdem di tahun 2010. By the way, Martin juga pemusik tuh dulu. Iya, dia penyanyi kan, nyanyi dia. Bola cilik. Ya, berproses segala panjang, kalah pemilu di awal, terus second election maju lagi dan akhirnya menang, dan sekarang yang ketiga dan akhirnya menang lagi.
Ini proses panjang. Ya. Jakarta nih men, ini perubahannya kan lumayan gede ya. Dari daerah khusus ibu kota, terus kemudian dari daerah khusus Jakarta, bakal ada pilkada yang kemarin sebetulnya calon kuatnya udah jadi capres tuh. Nah itu dulu tuh, menurut lo siapa yang sekarang nih, ini bukan atas nama partai dulu nih, ini atas nama pribadi nih, yang lo lihat tuh calon-calonnya siapa aja tuh? Pertama yang menjadi question mark-nya apa perbedaan setelah Jakarta pindah dengan ibu kota? Apa yang beda? Kekhususan apa yang jadi pertanyaan besar? Apa khususnya Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota? Kan ada 3 variabel. Pertama adalah kota global, yang kedua kota metropolitan, yang ketiga kota aglomerasi. Dari ketiga hal variabel ini belum terjadi. Jadi khususnya Jakarta itu belum jelas. Tapi yang terjadi dalam society masyarakat itu adalah perubahan. Tetap orang yang kerja cari duit sendiri, cari makan sendiri, struggling sendiri di Jakarta, dan ibu kota yang dikatakan ibunya anak-anak, gua rasa sampai detik ini belum bisa dikatakan sebagai semua autopilot lah di Jakarta. Nah, kalau bicara siapa tokoh di Jakarta, hari ini kita punya legacy. Dulu pernah ada gubernur namanya Jokowi, dia bangun Jakarta nggak lama lah, lalu dilanjutkan dengan Ahok, hasilnya juga bagus. Dilanjutkan lagi sama Anies, bagus. Tapi hari ini flop ya, setelah selesai Anies ada PJ Gubernur Heru, yang orang nggak ngerti kerjanya sebenarnya apa. Even DPRD sendiri komunikasinya tuh buruk sekali. Buruk banget. Dan sekarang kalau ditanya siapa pemimpin Jakarta masa depan, yang gua personal harapkan adalah darah-darah baru, wajah-wajah baru, orang-orang yang sudah main di level-level nasional seperti nama besar Pak Anies yang udah di big stage di Pilpres, terus juga Pak Ahok yang dengan segala kompleksitas permasalahannya. Ya oke lah, dia sudah kasih itu step point kepada legacy untuk bisa bangun Jakarta. Dan darah-darah baru ini yang memiliki progresivitas lah. Karena dengan hari ini dikatakan Jakarta besok akan menjadi sentral ekonomi dan menjadi backbone pertumbuhan ekonomi nasional, bukan hanya mikirin orang Jakarta tapi mikirin Indonesia. Nah, dia harus punya terobosan-terobosan yang tidak kaku, yang punya fleksibilitas, punya pergaulan, punya bahasa komunikasi yang ini. Kalau gua nanya sebagai Nasdem, jawabannya sama. Ya. Kalau misalnya gue nanyanya itu sebagai Wibi, sebagai ketua Nasdem Jakarta, jawabannya sama nggak? Kalau kita bicara tentang fatsun partai, tentu itu kan domainnya ketua umum. Pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih menyeluruh, tidak hanya in person seorang Wibi sendiri. Tapi itu tadi menarik pada saat lo mengatakan sebaiknya orang baru yang level-level nasional seperti Anies, Ahok, nanti dulu gitu ya. Bukan nanti dulu, mereka sudah memberikan itu pada Jakarta. Udah memberikan itu, oke. Terus kenapa harus nama-nama itu lagi? Kenapa nggak estafet itu dikasih kepada wajah baru Jakarta? Gue pernah polling di X ya, itu ada nama-nama, muncul nama-nama kayak Tom Lembong, Sudirman Said, ada Andika Perkasa, Risma, itu nama-nama lama tuh, nama-nama nasional. Bahkan beberapa nama baru tuh yang ada hanya Ahmad Sahroni yang kebetulan juga di Nasdem. Nama-nama yang tadi gue sebutkan itu kira-kira berpeluang nggak maju ke Jakarta, atau lu masih memerlukan nama-nama baru yang out of the box misalnya? Kan lu sendiri kan juga dicalonin nama partai lo kan sebagai calon gubernur. Enggak sih, kalau nama gue belum dicalonin lah, karena disebut lah minimal. Mungkin ya disebut pimpinan partai ya. Tetapi nama-nama itu sebenarnya ya bebas-bebas aja ya, untuk bisa mempunyai satu magnitude sendiri terhadap pemilih Jakarta. Tetapi gue rasa nama Ahmad Sahroni itu menarik. Atau Gerindra kemarin baru mengeluarkan nama terbaru itu Budi Jiwandono. Terus mungkin dari PKS mesti ada Dr. Gamal yang dari Malang, Bin Said. Itu kan nama-nama yang menarik, tiga tokoh muda yang hari ini ada di DPR ya, terpilih juga DPR segala macam. Nah, untuk peraturan ya, kan ada aturan harus mundur sebagai anggota legislatif tuh kalau maju ke pilkada. Menurut lo tuh nyusahin anggota legislatif nggak? Ya? Atau fair enough? Ya sebenarnya
ini kan aturan yang mempersulit teman-teman sendiri yang di DPR ya. Sebenarnya what for gitu kan. Yeah. Sementara kan kalau dari struktur eksekutif, kepala daerah itu hanya bisa cuti kan. Ya sebenarnya harusnya seperti hal sama-sama saja, cuti saja. Tapi bila mana aturan itu sudah disepakati oleh seluruh stakeholder ya jalankan saja. Balik lagi ke calon gubernur, tadi menarik tuh ada Budi Jiwandono, Ahmad Sahroni, kemudian siapa tuh satu lagi Gamal. Kenapa nama-nama senior tuh tidak masuk di dalam pertimbangan seorang Wibi? Ya, gue berpandangan ya bahwa Indonesia masa depan ini dipegang sama teman-teman yang lebih muda ya. Karena kita butuh nama-nama baru ini untuk memperkaya Indonesia itu sendiri, bahwa politik itu tidak eksklusif, bahwa hanya dia saja yang berkontestasi. Kita lihat silah ngomong di Pilpres ya, nama Pak Prabowo berkali-kali dalam kontestasi Pilpres, sehingga kertas suara pemilih itu mencetak foto beliau itu berulang kali di setiap pemilu. Dan juga kita tidak mau juga di Pilkada Jakarta mencetak foto-foto yang sama. Kenapa nggak foto-foto baru dengan satu mungkin hal yang baru yang bisa ditawarkan kepada masyarakat? Tidak hanya seperti menawarkan tentang basic needs saja ya. Ini kan lebih beyond, lebih progresif terhadap Jakarta masa depan. Tapi nama-nama tadi kan baru juga tuh yang gue sebut tuh. Siapa? Walaupun senior maksudnya, kayak Tom, Sudirman Said, Risma, Andika Perkasa. Pak Sudirman Said pernah di Jawa Tengah ya, terus juga Bu Risma pernah di Surabaya, dan Pak Tom pernah jadi seorang menteri ya. Ya tentu mereka punya pengalaman, dan untuk Jakarta ya mereka belum pernah ya. Ya bebas-bebas saja, silakan saja. Kalau saya berpandangan yang mungkin lebih progresif adalah nama-nama baru yang tadi saya sampaikan. Bobi Nasution dan Kaisang menurut lo? Itu progresif sekali ya. Progresif, little bit hardcore mungkin kalau dalam musik. Tapi kan nama-nama baru tuh. Kaisang terutama. Sudah pernah disebut di Depok. Ya, untuk Kaisang itu gue tuh dulu suka nonton dia waktu dia adu panco sama Pak Jokowi. Tapi semenjak jadi ketua umum PSI agak beda mungkin. Karena mungkin gue di Nasdem, dia di PSI. Iya, tentunya berbeda tuh pastinya. Dan untuk Bobi ya, gue nggak tahu dia kerjanya apa di Medan. Jadi kalau hari ini kan dia nama mungkin jadi gubernur Sumatera Utara ya. Ya silakan aja. Akan sengit nggak pertarungan Jakarta ntar? Di Jakarta pastilah. Jakarta ini kalau nggak sengit, gue minta prediksi lo ya, kan lo politisi. Itu tuh Anies tuh akan didorong nggak? Ya kalau bukan Nasdem ya mungkin partai-partai politik lain gitu ya. Jadi gini loh, posisinya yang gue paham dari seorang Surya Paloh ya, dia itu tidak akan mendorong kalau misalnya yang mau didorong ini juga tidak mempunyai keinginan yang kuat. Oke. Ini kembali lagi kepada prinsipalnya. Pak Anies ini memang mau kembali lagi di Jakarta atau tidak? Buat apa kita dorong-dorong orang barangnya tidak mau? Tapi kalau misalnya beliau memang mau, mungkin 99% lah pasti Nasdem akan memprioritaskan itu. Dan sampai saat ini belum tahu tuh ya. Ya karena tapi baru kemarin, baru tadi kan pembubaran timnas beliau mengatakan dia mau jeda kan, mau rehat. Pasti capek sekali lah dalam kontestasi Pilpres, pressure yang tinggi, dan biarkanlah dia kembali kepada keluarganya lagi, istirahat dan menjadi bapak. Tidak hanya menjadi bapak untuk keluarganya, tapi bapak bagi pendukung-pendukungnya. Hari ini Jakarta dia sudah purna tugas dengan husnul khotimah memimpin Jakarta. Ya mungkin kalau misalnya dia mau kembali ya oke, kita akan ready. Tapi kalau dia mau memberikan tongkat estafet lagi ya, yang diberikan tongkat estafet itu ada possibility ya kita akan bersama-sama. Ada nggak kemungkinan misalnya Anies yang mau tapi kemudian karena lo bilang tadi dia udah levelnya nasional, terus akhirnya lebih berpaling ke nama-nama lain. Misalnya waktu itu kan Pak Surya Paloh sendiri bahkan mengatakan ya kalau malam ini Sahroni gitu ya, waktu ada press conference. Itu mungkin berarti terjadi. Ya, kalau Pak Anies yang mau ya, pertanyaan itu, prioritas Nasdem pasti ke Pak Anies. Oh gitu ya? Yakinan Pak. Yakin loh. Sebagai pimpinan partai di tingkat provinsi, Nasdem Jakarta juga akan bersuara. Iyalah. Memberikan usulan kepada tingkat pusat, misalnya Pak Anies mau nih. Ayo kita bertarung
sekali lagi. Oke. Di level Jakarta lagi. Jakarta lagi. Jadi turun dulu, nggak apa-apa. Ntar naik lagi gitu. Karena bagi kita Jakarta ini kan RI 3 kan. Ya mungkin RI 1, RI 2-nya hari ini belum. Tapi RI 3-nya kita comeback. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Cuk? Udah ya. Kamu nih nggak pernah mau nanya, men. Tapi ntar kalau udah selesai, dia nanya. Saya rasa pasti banyak yang ingin ditanyakan, tapi belum nyampe aja dalam satu frekuensi kita yang kita obrolin. Ini tunggu nih, kan ada nama-nama kayak ini kan Jakarta dianggapnya penting ya, bahkan kayak Ridwan Kamil juga pengen, nama-nama yang di luar-luar itulah, bahkan jadi tadi yang gue sebut tuh banyak banget nama menteri kan yang ingin banget mencoba peruntungan di Jakarta. Selain stepstone politik, emang seksi apa sih Jakarta tuh? Apalagi tadi lo bilang kan kita belum ketemu nih daerah khusus apa lagi selain jadi ibu kota. Iya, karena satu ya, dengan otonomi yang dimiliki Jakarta ini, komando kepala daerah ataupun gubernur itu kan sangat-sangat absolut ya, dalam membuat satu program ataupun kebijakan. Jadi dia akan sangat terlihat exposernya. Siapa sih yang nggak mau terekspos kerjanya? Beda mungkin di tingkat wilayah-wilayah kecil. Semua pasti mata di Jakarta sebagai sentral etalase kan. Jadi kalau mau menjadi, dan ini seleksi pemimpinan nasional pasti ada di Jakarta, karena exposure, pressure, ya kan, ada exposure pasti ada pressure, tekanan, ujian, semua orang-orang kritis seperti Bang Hensat ya, pasti akan menilai karakter orang. Ini orang ini punya kecakapan atau tidak. Dan ketika dia lulus dalam kontestasi itu dengan semua di atas meja. Udah banyak tokoh-tokoh yang nggak mau maju ke pilkada, terutama tokoh-tokoh yang lolos ke DPR. Salah satu alasannya memang harus mundur, buat apa? Tapi alasan lainnya adalah trauma, terutama dari hal yang disampaikan oleh 3 hakim MK yang dissenting opinion. Ada keterlibatan ini, ada keterlibatan bansos, ada ini, ada itu. Nah, menurut lo itu akan mempengaruhi nggak calon-calon atau tokoh-tokoh Jakarta untuk akhirnya nggak mau maju gitu, terutama yang udah lolos di DPR, udah ngapain lagi lah. Kayak Saroni kan dia lolos DPR, jangan-jangan dia nggak mau maju gara-gara udahlah gua di DPR aja. Nggak tahu juga ya kenapa alasannya teman-teman itu tidak berani maju di Pilkada Jakarta. Berarti kualifikasi dirinya belum cukup mungkin. Ya mungkin takut zong, bro. Ya, ketakutan variabel eksternal itu sebenarnya kan menunjukkan bahwa tidak kecukupan diri secara internal gitu kan. Bahwa dia tidak mampu mengelola emosi, tidak mampu mengerti suatu ambience yang terjadi terhadap diri dia. Jadi memang bisa dikatakan orang yang takut itu memang tidak layak, jadi tidak perlu kita bicarakan. Tapi kalau lo dicalonin berani? Ya, tidak. Hah? Kemana? Tidak, karena memang di DPRD aja jadinya. Karena kita kan menyadari lah kualitas dan kemampuan dan kecakapan diri kita, dan untuk saat ini untuk berbicara dalam kontestasi gubernur memang perlu masih banyak waktu untuk belajar. Oke. Itu tipis-tipis dari Wibi Adriano, sahabat gua, andalan di DPRD Jakarta. Yang mudah-mudahan gue titip Jakarta, bro ya, titip Indonesia. Kan lo yang ada di dalam lingkungan itu, man. Oke, terima kasih, bro. Thank you, man.